Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita lanjutkan hukum-hukum seputar masjid. Poin nomor 9, masjid harus dijadikan sebagai tempat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Jamaah sekalian, usahakan sholat berjamaah itu ada tempatnya, yaitu masjid. Dimanapun kita mengadakan sholat berjamaah, usahakan di masjid. Dan kalau belum ada masjid, tetap usahakan kita sholat berjamaah. Alhamdulillah di negeri kita, negeri yang paling banyak masjid di dunia. Dan alhamdulillah di tempat-tempat kita bekerja, perusahaan memberikan fasilitas masjid. Saya atas nama para da'i mubalik mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah membangunkan masjid buat karyawannya. Semoga ini merupakan amal soleh buat kita semua. Jamaah sekalian, ada hadis Nabi SAW yang terkenal. Beliau bersabda, u'titu khamsan lam yu'ta ahadun qabli. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Jadi ini kekhususan Nabi SAW, diberikan 5 perkara yang tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Yang pertama, nusirtu bira'bi masyirata syahr. Aku diberikan rasa gentar musuh selama 1 bulan perjalanan. Jadi sebelum perang itu musuh sudah takut berhadapan dengan Nabi SAW. Ini terjadi waktu perang Tabuk. Perang Tabuk, perang terakhir dalam riwayat hidup Nabi SAW. Perang Tabuk, perang melawan kaum Nasrani. Waktu itu diperkirakan Heraklius memimpin pasukan dengan jumlah yang besar. Maka Rasul SAW pun mengirim pasukan yang sangat besar pada waktu itu. Tapi ternyata musuh yang dinanti tidak muncul. Rasul dan para sahabat menunggu sampai 1 bulan waktu perang Tabuk. Musuh tak berani, gentar berhadapan dengan Nabi SAW. Padahal Heraklius pada waktu itu penguasa dunia. Ini jadi dasar jamaah sekalian dalam sebuah peperangan, bukan senjata, bukan pasukan yang menentukan kemenangan. Dalam konsep Islam, kemenangan itu yang pertama adalah keimanan. Itulah nasihat para ulama kepada rakyat Palestina. Kalau mau menang, perbaiki keimanan, perbaiki tauhid, akidah. Ini asas. Jadi hari ini kita terlalu berpikir kalau perang terjadi, kita kalkulasi alat alutsista militer, pesawat tempur, kapal induk, kapal selam. Bukan itu sebenarnya. Demikian juga tentaranya berapa, walaupun memang tetap jadi perhitungan. Namun yang hakiki dalam suatu perang adalah keimanan. Maka waktu perang Badar pertama kali, jumlah kaum muslimin adalah 300. Sedangkan jumlah orang-orang kafir Quraisy 1000,
dan kaum muslimin peralatannya seadanya, jadi alat-alat perangnya itu senjatanya seadanya, bisa menaklukkan waktu itu kafir Quraisy. Ini sekali lagi gambaran jamaah sekalian, perang itu bukan semata matematika, kekuatan alat-alat perang, tapi perang yang asas dalam Islam adalah keimanan. Tetap kita doakan semoga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin yang di Palestina. Semoga Allah hancurkan musuh-musuh Islam, ya kan, yang coba untuk menghancurkan negeri Palestina. Yang kedua, kata Nabi SAW, waju'ilat liyal ardo masjidan wa tahura, dan Allah jadikan bagi saya bumi semuanya buat masjid. Dimanapun kita berada, kita sholat tetap ditegakkan, di bukit, di sawah, di tengah laut umpamanya, tetap tegakkan sholat berjamaah. Wa tahura, dan bumi sebagai alat bersuci. Jadi kalau seandainya sendal kita, sepatu kita menginjak najis, maka cukup digesek-gesekkan ke tanah, sudah suci kembali. Nggak perlu sepatunya kita copot, kita cium, masih bau kan? Nggak perlu. Ya, sehingga otomatis digosok-gosokkan ke bumi, sendal kita, sepatu kita suci kembali. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat hussolah falyusalli. Dimanapun dia mendapati waktu sholat, sholatlah di atas bumi itu. Jadi semua bumi ini suci, kecuali kata para ulama ada tempat-tempat dilarang kita sholat di situ. Yang pertama adalah hammam, kamar mandi. Jadi kalau seandainya hujan deras, nggak ada lagi tempat kecuali di toilet, nggak boleh. Sholat di toilet nggak boleh. Kalau tempat wudhu umpamanya masih boleh. Kita gelar sejadah tempat wudhu. Kalau hujan deras nggak bisa keluar, masjid nggak nampung. Tapi kalau udah kamar mandi nggak boleh, tempat toilet nggak boleh. Kita sholat di situ. Yang kedua yang nggak boleh kita sholat adalah makbaroh, pekuburan. Nanti bab yang akan datang. Yang ketiga yang nggak boleh kita sholat di situ adalah mabarikil ibil, yaitu tempat kandang onta. Kandang kambing boleh, kandang ayam boleh, kandang onta nggak boleh. Ya, khusus kandang onta nggak boleh. Yang keempat, nggak boleh kita sholat di tempat pembuangan najis, seperti tempat pembuangan sampah dan yang sejenisnya. Yang kelima yang nggak boleh kita sholat yaitu tanah gosop. Tanah boleh nyolong, ya, bukan tanah dia patok, tanah Tuhan katanya. Ini nggak bener ya. Jadi nggak boleh tanah orang main kita patok, kita bikin musola di situ, ya, nggak boleh. Walaupun sholatnya sah, tapi dosa. Ini contoh-contoh nggak boleh kita sholat di seperti itu. Secara umum, walaupun di negeri kafir, kita jalan-jalan rekreasi ke negeri kafir umpamanya, kemudian waktu sholat kita sholat di tempat yang bersih, sah, gitu, sah, ya. Nah ini contoh pentingnya kita sholat dimanapun tempat. Ini kemudahan. Ya, adapun agama yang lain tidak boleh ibadah kecuali di tempat ibadah mereka. Adapun kaum muslimin seandainya nggak mendapatkan masjid, dimanapun dia sholat tetap sah bumi Allah sebagai masjid. Kemudian yang ketiga, kekhususan Nabi SAW, wa uhilat liyal gonaim, dan dihalalkan bagiku harta gonimah. Umat-umat yang dahulu habis perang, harta gonimahnya dikumpulkan. Kemudian Allah berikan api yang membakar harta gonimah. Khusus umat Nabi Muhammad SAW,
dihalalkan harta rampasan perang, harta ghanimah. Kemudian yang keempat, kekhususan Nabi SAW, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat, yaitu syafaat yang dimaksud ini syafaat al-uzma, syafaat nanti di padang mahsyar. Karena syafaat itu bermacam-macam. Ada syafaat nanti di padang mahsyar, ada syafaat nanti di neraka. Orang-orang yang masuk neraka dapat syafaat dari Nabi SAW sehingga dia tidak kekal di neraka, terangkat dari neraka. Nanti dahinya ada tulisan Jahannamiyun, ex Jahannam, gitu. Cuman nanti ketika mereka masuk surga, mereka minta stempel itu dihilangkan. Karena malu masuk surga ada tulisan Jahannamiyun, mantan Jahannam, gitu ya. Minta dihapus. Nanti kalau tulisan itu masih ada kan orang nanya, berapa lama lu Jahannam kan gitu. Nah ini contoh jamaah sekalian adanya syafaat. Syafaat juga ada di surga, yaitu orang-orang yang sudah masuk surga derajatnya lebih tinggi lagi. Sehingga di hadis ada hadis innallaha la yarfa'u darajata abdi soleh fil jannah. Sesungguhnya Allah ada kalanya mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Maka hamba itu bertanya, ya Rabb, kenapa derajat kami kok naik di surga? Allah menjawab, bi istighfari waladikalak. Ini istighfar yang ditujukan untukmu dari anak-anakmu. Jadi sekalipun orang tua kita soleh dan dia termasuk ahli surga, kalau kita doakan terus, tetap bermanfaat doa anak yang soleh. Sehingga orang tua itu derajat di surganya naik. Jadi syafaat jangan dipikir hanya berlaku di neraka saja. Orang-orang yang di neraka terangkat dari neraka masuk surga. Tidak. Ada 3 posisi syafaat. Yang pertama, syafaat itu di padang mahsyar, yaitu ketika nanti manusia menanti proses hari kiamat. Karena manusia lama di padang mahsyar. Proses yaumul kiamah yang paling lama diantaranya di padang mahsyar. Orang gelisah, berdiri. Jadi di padang mahsyar itu orang bukan nongkrong-nongkrong, bukan duduk-duduk, bukan. Tapi berdiri di padang mahsyar itu berdiri. Dan matahari di atas kepalanya itu 1 mil. Mereka kepanasan, sebagian terendam dengan keringatnya. Dan mereka mencari siapa orang yang bisa sebagai duta, sebagai wakil mereka untuk berhadapan kepada Rabbul Alamin, supaya proses hari kiamat dipercepat. Datang ke Adam gak bisa. Saya melanggar perintah Allah, makan buah terlarang. Pergi kalian kepada yang lain, datangi Nuh. Nuh gak bisa. Saya punya doa yang mustajab. Doa itu justru buat mengazab kaumku sendiri. Karena emang kaum Nabi Nuh kelewatan. Ya, Nabi Nuh nggak tahan juga. Allahu Akbar. Ya, kata Nabi Nuh, saya nggak bisa. Pergilah kepada Ibrahim. Datang kepada Ibrahim. Ibrahim jawab, saya nggak bisa. Saya bohong 3 kali. Lihat Ibrahim, bohong 3 kali, ketakutan luar biasa. Kita bohong tiap hari, tenang-tenang aja. Iya kan? Bohong kita tenang-tenang saja. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Wih, bener ada apa enggak tuh? Kan ada yang ngomong kayak gitu tuh. Siapa orang itu? Nah jamaah sekalian, Ibrahim bohong 3 kali, ketakutan. Padahal bohongnya Ibrahim kondisinya terpaksa. Ketika Ibrahim menghancurkan berhala yang salah satunya ditaruh kampak di lehernya,
Ibrahim ditanya, ente yang hancurkan berhala kami ya Ibrahim. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabirhum hadza. Yang hancurin tuh yang gede tuh, yang ada kampaknya. Kata kaum musyrikin, ya dia kan batu, nggak mungkin dihancurin. Kata Ibrahim, tahu lu batu, tahu itu batu lu sembah, bahlul, ya kan? Nah Ibrahim bohong, tapi bohongnya ya strategi waktu itu. Tapi bohong tetap bohong. Ibrahim takut. Yang kedua, Ibrahim bohong ketika diajak oleh bapaknya nyembah berhala. Kata Ibrahim, ini sakim, saya sakit pak. Ibrahim gak mau kurang ajar sama bapaknya. Dia hormati bapaknya. Walaupun bapaknya ngajak berbuat syirik. Lihat anak yang bakti, patuh. Kalau kita, habis orang tua kita diceramain. Dasar kolot, gitu. Ya kan? Gak boleh. Lihat Ibrahim. Tetap bakti sama bapaknya, walaupun bapaknya salah besar. Solusinya Ibrahim sampai bohong. Saya sakit pak. Padahal Ibrahim gak sakit. Kata ulama, Ibrahim sakit hatinya melihat berhala disembah. Bohong tetap bohong. Ibrahim ketakutan. Dan yang ketiga, Ibrahim ketika masuk suatu wilayah yang pada waktu itu penguasanya tertarik dengan istri Ibrahim, yaitu Sarah. Sarah cantik. Raja itu tanya, man hiya, siapa perempuan itu? Ibrahim mengatakan, hiya ukhti. Perempuan ini adalah saudara saya. Karena kalau Ibrahim jawab ini adalah istri saya, langsung diambil sama raja. Karena raja kena penyakit, gak mau gadis, maunya bini orang. Ini raja senior, seneng istri orang, gitu, ya. Jadi istilahnya senior, senengnya sama istri orang, sama gadis nggak mau nih raja. Ibrahim sampai bohong, dia adalah saudara saya. Tapi dasar memang rajanya mata keranjang. Udah tahu ini bukan istri Ibrahim, tetap senang sama Sarah. Nah ini contoh. Ibrahim bohong 3 kali, tapi tetap Ibrahim ketakutan. Gak mampu saya, pergi kepada Nabi Musa. Datang lagi orang nemuin Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyebutkan kesalahannya, yaitu dia memukul orang Kipti, orang Mesir. Namanya Nabi, fisiknya kuat. Sekali tempeleng mati itu. Mati. Kata Musa, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nyesal dia. Saya nggak pantas memberikan syafaat kepada kalian. Idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa pada waktu itu tidak menyebutkan kelebihannya. Karena memang Nabi Isa sebentar jadi Nabi. Usia 33 tahun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dakwah Nabi Isa belum selesai. Walaupun Nabi Isa sudah diturunkan Injil. Tapi pengaruh Yahudi pada waktu itu yang masih kuat. Sehingga Nabi Isa belum sempat menyebarkan secara sempurna ajaran Islam. Sehingga Isa dikepung dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu diangkat ke langit yang kedua. Ya, Nabi Isa masih ada di langit kedua. Makanya dalam Islam diyakini dan wajib kita yakini karena hadisnya mutawatir, Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman. Karena dia belum mati. Dan turunnya di akhir zaman bukan sebagai nabi lagi, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyadarkan kaum Nasrani yang menyembah Isa supaya kembali kepada jalan yang benar. Nabi Isa mengatakan, saya enggak mampu. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian ke Nabi Muhammad. Nah, disinilah kedudukan Nabi yang sangat mulia. Satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaatul uzma buat seluruh manusia.
Nabi langsung datang ke bawah arsy-Nya Allah, bawah singgasananya Allah. Nabi sujud. Kata Nabi waktu itu, aku diberikan doa yang belum pernah diberikan di dunia. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi kita, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'tah, isfa tusafa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberikan. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka begitu Nabi angkat kepalanya, Nabi mengatakan, ummati ya Rabb, umatku ya Rabb. Nabi bela umatnya, walaupun umatnya ada pengajian pada tidur di belakang, gitu. Tetap dibela sama Nabi, ya gak? Walaupun umatnya lagi pengajian masih main TikTok, masih lihat Bukalapak, ya kan? Ya, luar biasa. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah Nabi tidak pernah, ya setahu saya ya, bela-bela keluarganya. Keluargaku ya Rob, zuriyahku ya Rob, nggak ada di hadis. Nabi yang dibela adalah umatnya, bukan zuriyahnya, keturunannya. Gak usahlah jual-jual nasab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usahlah jual-jual saya adalah zuriyah Nabi, keturunan Nabi. Di dalam diri saya mengalir darah Nabi, kakek saya. Wah, luar biasa. Gak usahlah jual-jual kayak gitu. Kemuliaan manusia itu bukan dari silsilah nasabnya. Kemuliaan manusia itu dari amal dan ketakwaannya. Karena hadis-hadis Nabi, semua Nabi bela yang pertama kali umatnya. Begitu Nabi sujud, Nabi angkat kepalanya, Nabi ucapkan ummati ya Rabb, umatku ya Rabb. Nabi enggak mengatakan zuriyahku ya Rabb, zuriyati, ahli baiti, enggak. Sudahlah, enggak usah jualan nasab lah. Selesai. Orang udah cerdas. Ya. Enggak usah jual nasab. Kalau memang punya nasab mulia sampai kepada Nabi SAW, ya kita hormati. Jangankan keturunan Nabi, turunan pahlawan saja kita hormati. Tapi itu jangan dijual-jual. Gak bagus. Ya, didiklah umat, ajarkan umat yang benar. Ya, nggak usah ngangkat-ngangkat nasab. Nah ini contoh Nabi berikan syafaat kepada umatnya. Ada lagi syafaat yang khusus milik Nabi SAW, yaitu syafaat nanti ketika sehabis melewati sirat. Tiap kita nanti melewati sirat. Yang lewati sirat hanya orang beriman. Ya, ketika selesai lewat sirat, itu kita berhadapan dengan pintu surga. Pintu surga masih tertutup. Hanya satu orang yang bisa membuka pintu surga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hari ini adalah semoga kita semua dapat syafaat nanti pada yaumul kiamah. Ya kan, kalau kita ngandelin amal kita sedikit, amal kita, maka kita berharap kita dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang kelima kata Nabi SAW, yaitu kanan Nabi SAW yub'asu ala qaumi, ya, khosatan wa bu'istu ilan nas amatan. Para nabi diutus hanya untuk kaumnya, dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Jadi agama-agama Yahudi, Nasrani, dan agama-agama para nabi itu hanya khusus kaumnya. Ya, hanya khusus untuk Bani Israel, Yahudi. Adapun Islam untuk seluruh umat manusia. Terbukti hari ini. Nabi kita orang Arab,
kita orang Indonesia, maka orang Indonesia terbanyak. Umat Nabi Muhammad terbanyak di dunia hari ini adalah negeri kita, Indonesia. Maka jamaah sekalian, kata para ulama, hidayah, kebenaran itu tidak dimonopoli oleh kaum. Ya, saya ulangi. Hidayah, ilmu, kebenaran tidak dimonopoli oleh kaum. Bukhari umpamanya, ahli hadis nomor 1. Bukhari Arab bukan? Bukan. Rusia. Gitu. Tirmizi, Abu Daud, itu orang-orang Kaukasus, ya, orang-orang Rusia. Ya, jadi tidak dimonopoli Arab, walaupun banyak juga ulama-ulama dari Arab. Jadi kebenaran tidak diukur dengan suku tertentu, tidak. Makanya Nabi SAW ketika hari Arafah khutbah, Nabi mengatakan lafatla li arabiyin ala ajamin. Tidak ada, ingatlah, tidak ada keutamaan orang Arab terhadap orang non-Arab. Dan juga sebaliknya, ya, li ajamin ala arabiyin. Enggak ada keutamaan non-Arab kepada orang daripada orang Arab. Dan tidak ada orang yang kulit hitam dengan kulit merah. Kulit merah itu orang bule. Dan juga tidak ada keutamaan kulit merah dari kulit hitam. Walakin at-taqwa, akan tapi yang membedakan adalah ketakwaan. Jadi nilai kebenaran, nilai ilmu, nilai hidayah tidak dimonopoli oleh Arab. Siapapun punya kelebihan. Makanya kita lihat ada ulama-ulama yang muncul non-Arab. Seperti ahli hadis akhir zaman, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Albania berarti mana Pak Yos? Hah? Ya bukan Arab kan ya? Bukan. Ahli hadis. Syekh Al-Albani. Gitu. Adil Allah. Kebenaran tersebar selama dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ada juga banyak ulama yang lahir di Jazirah Arab. Jadi Allah memberikan rahmat yang luas, ya, soal hidayah, soal kebenaran, selama acuannya dasarnya benar. Dan inilah Islam tersebar. Bahkan banyak juga ulama yang lahir di India, ya, seperti Siddiq Hasan Khan, kemudian Mubarak Furi yang nulis sejarah Sirah Nabawi yang terkenal itu dari India. Bahkan kita termasuk kalah jumlah ulama-ulama dunia dari India. Ini salah satu kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW, yang Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Adapun nabi-nabi yang lain hanya untuk kaumnya saja. Makanya syariat Islam, syariat sepanjang zaman. Sampai hari ini beberapa negeri Islam masih menggunakan syariat Islam. Bisa, sukses, makmur, seperti Arab Saudi. Bisa, gak usah takut sama agama Islam. Bisa tegak. Ya, rumah sakit gratis, nggak pakai BPJS. Ya, pendidikan gratis, nggak perlu KTP DKI. Kan DKI yang gratis DKI ya kan. Bekasi bayar Pak. Ya, DKI alhamdulillah. Sekolah negeri gratis. Kalau di luar DKI masih bayar, Bekasi bayar. Negeri bayar. Ya, kalau Saudi bukan hanya gratis, bahkan kayak perguruan tingginya itu dapat uang saku. Teman-teman yang kuliah di sana itu dapat uang saku. Kalau dikurskan itu sebulan sekitar 4 juta. Saudi merdeka 1933, mendirikan 1933,
1937 ketemu minyak. 4 tahun berdiri negara. Terang-terangan dasar negaranya itu Al-Quran dan hadis dan menurut pemahaman salaf. Undang-undangnya itu resmi. Ya, 4 tahun berdiri ketemu minyak. Kaya raya. Ya, kita merdeka itu Papua udah kelihatan ada emasnya sama Amerika. Makanya Amerika sejak awal itu ikut campur perjanjian meja bundar, perjanjian Renville, itu penengahnya Amerika. Kenapa? Amerika emang udah ngincer Papua dari tahun kita awal-awal merdeka. Mudah-mudahan Allah berkahi ke depan buat negeri kita ya Pak. Mudah-mudahan anak-anak bangsa ya, anak-anak kita besok ya bisa jadi pemimpin di negeri kita ya. Saya saranin ya teman-teman, kalau anak-anaknya di pesantren itu nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi imam. Kalau jadi ustadz tar saingan sama kita dong, gitu. Ya, ya jadi pemimpin lah, jadi pengusaha. Jadi kalau jadi ustadz semua negeri ini kacau nih kan gitu. Harus ada yang jadi pemimpinnya. Makanya para dosen di sana ketika mahasiswa Indonesia selesai ditanya, kamu pulang nanti mau jadi apa? Buka pesantren. Kata ulama, kamu nggak pengen jadi wali kota, jadi menteri gitu. Jadi ini perlu keberanian kita punya cita-cita yang tinggi. Karena ke depan kita butuh orang-orang yang jujur, yang kuat buat ngebangun negeri ini. Mudah-mudahan ya, doakan negeri ini tetap makmur, sejahtera, dan bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Sampai sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.